Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuko, kembali lagi bersama saya Dwiki Adi Putra di program Cuko, cerita untuk kaula muda. Gimana kabarnya Sobat Cuko? Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Kita akan membahas tentang perjalanan karir beliau di dunia ASN. Karena di tahun 2024 ternyata pelamar ASN itu masih banyak sekali peminatnya. Total kurang lebih 3,9 juta pelamar ASN. So, pasti ini akan menjadi cerita yang sangat menarik ketika kita bahas gimana sih kehidupan dunia ASN ya. Langsung saja kita sambut Ibu Rika Damayanti selaku Direktur Umum TVRI Nasional. Assalamualaikum. Halo, Ibu. Halo, waalaikumsalam. Hai juga Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu selamat datang kembali ke Palembang. Iya. Terima ini kasih. Ibu nih orang Palembang, Palembang yang saya ucapkan selamat datang di Palembang. Iya. Lah ngirup cuko, lama kan apa bae lah sudah ngirup cuko sudah. Ini datang ke Cuko pulo. Oh iya betul. Sayangnya Bu ini Cuko dekat pempek. Sobat Cuko ya. Sobat Cuko, betul. Cerita untuk kaula muda. Kaula muda. Oke, iya. Alhamdulillah saya masih dianggap muda ya. Iya dong, muda Ibu. Ibu jadi sudah berkarir di Jakarta udah berapa lama nih Ibu? Kalau di Jakarta sih baru ya Dwiki, sejak 2018. Ya. Tetapi kalau berkarir di TVRI, nah itu kamu kayaknya belum lahir deh. Iya ya. Kalau saya lihat kan kamu kelahirannya mungkin tahun 57 ya. Oke. Saya masuk TVRI tahun 91. Tahun 91, iya betul. Saya belum lahir. Belum lahir. Okay. Makanya kamu nggak kenal saya. Iya. Tapi bapakmu mungkin kenal saya. Oh iya. Ibumu mungkin kenal saya. Betul. Karena sampai dari sekarang berarti udah berapa puluh tahun tuh? Udah 30 tahun 30 lebih ya. tahun, 33 tahun. Iya. Berarti Ibu awal masuk TVRI kan Ibu kan menempuh pendidikan di SMA 1. Lalu melanjutkan studi di Unsri tahun 88. Iya. Jadi Bu hanya menyelesaikan kuliah 3 tahun langsung ke TVRI ini Bu? Enggak sih, saya masih kuliah waktu itu. Tetapi saya udah di semester 7 ya. SKS itu memudahkan kita. Oke. Ya, kalau kita belajarnya benar, setiap semester kita bisa dapat 3 lah minimal. Yeah. Maka kan kita bisa lompat-lompat tuh. Yeah. Sehingga di semester 7 saya cuma tinggal 1 mata kuliah. Karena yang lainnya udah saya cicil. Iya, sudah saya cicil. Sehingga saya mau ngapain ya? Cuma sekali saya dalam seminggu mesti ke kampus kan. Iya. Saya udah daftar KKM tuh, mau ikut di semester 7 yang seharusnya saya di semester 8. Yeah. Semester 8 saya tinggal kompre. Tinggal kompre dan 1 seminar ya. Karena apa? Karena kaitan dengan skripsi kan. Yeah. Jadi akhirnya melamarlah saya ke TVRI dengan tidak ada modal sama sekali. Wow. Nggak punya basic sama sekali, cuma gara-gara gue mau ngapain nih, banyak waktu kosong gitu ya. Jadi bonek lah ceritanya, modal nekat. Dan saya satu angkatan dengan Kepsta Sumsel. Jadi kami berdua yang diterima pada saat itu. Kalau saya dari ekonomi, Bu Kepsta dari pertanian. Tapi Bu Kepsta 1 tahun di bawah saya angkatannya, dia angkatan 89 ya kalau nggak salah. Dan akhirnya ya udah kecebur lah di situ. Kecebur. Dan kenapa memilih TVRI Bu pada saat itu? Ya nggak ada yang lain. Kan belum ada. Belum ada. Berarti dulu baru TVRI? Hanya ada TVRI tahun 89 itu sebenarnya sudah muncul ya TV-TV swasta. Tetapi kan di Jakarta. Iya. Di daerah kan belum dia. Waktu itu sudah muncul RCTI, SCTV tahun 89, 90 ya. Kalau TPI mah udah duluan ya. Dan itu kan saya berkarirnya di TVRI itu 91. Jadi memang di Palembang ya baru TVRI. Iya. Dan kenapa Ibu memutuskan untuk ke penyiaran? Iseng aja. Hanya betul-betul, iya, betul-betul iseng dan ketika kemudian saya ikut tes, saya juga nggak ada maksudnya pengalaman apa tuh nggak ada. Tetapi saya orang yang sangat aktif memang, artinya saya aktif di senat, saya aktif di organisasi, saya punya banyak kegiatan di luar gitu ya, sehingga saya memang suka kadang-kadang mencoba hal-hal baru dan menurut saya ya kenapa enggak sih gitu ya. Tadinya saya mau jadi penyiar radio.
Menarik nih. Iya. Dulu radio apa Bu? Sudah ada Bu di Palembang Bu? Oh dulu. Masih ingat nggak Ibu? Dulu di BFM. Oh. Ya. Di BFM. Di PFM. Dharma Pala. DP. Oh, oke. Ya. Dulu di PFM, kemudian Momea sudah ada pada saat itu ya. Jadi itu terus saya lupa yang satu lagi yang juga populer di daerah Perintis Kemerdekaan Veteran. Pesona Indah ya. Itu ngetop banget tuh. Dulu ya, banget kan ya. Tetapi saya enggak dibolehin sama kakak saya. Dia bilang kamu kalau mau jadi jangan penyiar itu nanti frekuensi pokoknya macam-macam lah. Takut dong ya nanti saya nanti kena setrum, kena apalah pokoknya kayak gitulah. Mungkin karena berpikir nanti pulangnya malam segala macam mungkin itu ya, tapi dialihkan ke hal-hal yang lain ya. Akhirnya nggak jadi penyiar radio, ya udah kalau gitu televisi aja gitu kan. Akhirnya ya udah nyoba daftar, lulus deh, udah akhirnya keterima. Ibu dulu pas diterima di posisi apa Bu? Pas awal? Saya jadi beda, penyiar zaman dulu, zaman kami dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu kita ada tahapan yang harus kita lalui. Jadi pada saat kita menjadi announcer di sini, kita harus masuk dulu itu namanya program penyiar continuity. Oke. Kemudian level yang lebih tinggi itu penyiar berita. Nah, selain memang levelnya seperti itu, juga penentuannya itu ada pada saat awal kita tes. Tergantung dari warna suara, kemudian penampilan dalam arti karakter orang itu ya. Jadi saya berdua Bu Yanti itu beda karakternya kami. Kalau Bu Yanti kan lebih ke news dia, jenis suaranya lebih berat seperti itu ya. Jadi sehingga pada saat penerimaan Bu Kepsa langsung masuk ke berita. Sementara saya enggak, saya harus parkir dulu di continuity karena menurut pertimbangan pimpinan pada saat itu warna suara saya itu lebih cocok membawakan acara musik. Dan kebetulan saya bisa menyanyi, gitu kan. Jadi saya membawainnya acara musik, kemudian acara kuis, acara-acara seperti itu, acara budaya, gitu ya. Jadi beda memang karakternya. 2 tahun kemudian baru saya masuk ke berita dan akhirnya terus ke berita sampai dengan 2026 kalau saya tidak salah. 2006 ya. 2006 ya betul. 2006 itu terakhir saya siaran. Setelah itu saya nggak siaran lagi. Cuma gara-garanya ya sebenarnya sama seperti kasus kita barusan tadi ya. Gimana caranya kalau saya muncul di TV itu agak gimana gitu. Nah suatu hari teman saya bilang kemarin aku lihat ada Gucci di TV. Ada Gucci, tahu Gucci itu artinya apa? Badan saya udah sangat besar di TV sehingga satu frame badan semua. Besoknya saya tidak mau lagi jadi penyiar. Oh, body shaming. Pada sebagai alasan aja ya. Pada saat itu kan sudah pada mungkin ya tingkat kejenuhan yang sudah terlalu tinggi dan bisa juga kalau saya tidak turun yang di bawah juga nggak bisa naik. Kenapa? Karena kami memegang program. Jadi misalnya saya membawakan acara-acara tembang kenangan. Jadi kita udah ada satu-satu spesialisasi seperti itu ya dan asik sih. Asik ya. Wah Bu, 15 tahun berarti Bu di penyiar berita Ibu ya bawa program itu. Kalau saya hitung sih lebih ya, 20 lebih ya. Jadi tidak hanya penyiar dan terus dia meningkat Wiki. Jadi dari penyiar continuity, kemudian program hiburan, terus pindah ke berita. Ketika di berita kita tidak hanya sebagai newsreader, tetapi juga sebagai reporter. Jadi saya juga ke lapangan. Juga. Dan tanggung jawab tertinggi saya di berita, saya sebagai produser berita. Jadi editor in chief ya, sama Bu Yanti juga sama. Jadi kami semua profesi itu kami jalani. Seperti itu. Memang benar-benar dari nol ya Bu, dari bawah. Dan otodidak. Nah ini yang menarik, otodidak. Kesulitan nggak sih Bu? Kan pada masa itu kan kalau sekarang kita mau belajar enak Bu ya, tinggal buka YouTube dan lain-lain. Dulu kan pasti sulit Bu. Salah satu teknik belajar itu adalah ketika kita punya idola, orang yang kita idolakan ya. Pada tahap awal kita akan meniru dia karena menurut kita aduh ini keren banget nih gitu ya, pengen kayak dia deh gitu. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu kita akan menemukan gaya kita sendiri dan itu perlu waktu, perlu jam terbang ya. Jadi kayak Dwiki misalnya, Dwiki di awal sebagai penyiar, Anda pasti punya idola siapa gitu ya, dan kok berusaha untuk meniru dia. Tapi dalam perjalanan kemudian kok akan lihat kayaknya gue punya gaya sendiri deh, punya style sendiri deh. Itu akan terbangun sehingga pada tahap berikutnya saya tidak meniru siapa-siapa, tapi saya adalah saya gitu ya, dengan gaya saya yang melekat pada saya. Itulah gaya saya pada saat bersiaran gitu.
Dan itu sih asik. Tapi saya sempat ikut pendidikan setelah saya jadi penyiar. Di tahun 94 saya baru dapat pendidikan diklat pembawa acara di Jakarta selama beberapa bulan, dan diklat untuk penyiar itu di lebih dari 75%-nya itu adalah kelas pengembangan kepribadian. Oh, berarti memang dari kepribadian kita yang ditempa dulu ya, Bu? Betul, fasilitator kita itu adalah seorang psikolog yang dia memang lebih mengajarkan kita bagaimana etika, bagaimana membangun sebuah konsep diri yang positif, bagaimana punya kepribadian yang mantap, bagaimana menjadi orang yang tidak mudah putus asa, bagaimana cara berbicara, segala macam teknik-teknik kepribadian. Itu lebih banyak di sana justru di diklat kita sebagai penyiar, dan saya juara pertama. Keren. Soalnya udah jadi penyiar duluan kan? Udah nyuri stan duluan. Oke. Bu, jadi kan di awal itu langsung diangkat menjadi PNS ya, Bu, ya berarti? Atau enggak? Dwiki jangan salah, saya tidak pernah bercita-cita menjadi PNS, Dwiki. Tidak pernah. Jadi kalau saya mau jadi PNS itu sebenarnya saya sudah diterima di tahun 94. Oh iya. Tetapi saat itu saya baru tamat kuliah 93 lah ya. Saya selesai S1. Penyiar pada saat itu adalah prioritas pertama ketika ada formasi PNS. Kita duluan yang ditawari supaya kita nggak lari. Dan termasuklah saya ditawari. Tetapi dengan sombongnya saya mengatakan, tidak Pak, saya tidak mau jadi pegawai negeri. Saya mau jadi pegawai bank. Kan saya anak ekonomi. Anak ekonomi. Bang kan wangi, baju seragamnya keren, duitnya banyak. Coba, mana ada anak ekonomi yang mau jadi penyiar, dan saya juga tidak. Ya, jadi pada saat seleksi CPNS, pada saat itu saya seleksi di Bank Indonesia. Udah di tingkatan, di tahapan mungkin tes yang ketiga lah barangkali ya. Dan itu adalah psikotes. Hari yang sama. Jadi saya harus memilih apakah saya memilih ikut tes PNS ataukah saya memilih ikut tes Bank Indonesia. Dan saya mengatakan kepada pimpinan saya pada saat itu, mohon maaf saya coba ikut yang Bank Indonesia, Pak. Oke, silakan, itu pilihan Anda. Berarti Anda tidak ikut ya? Oke. Dan alhamdulillah saya nggak lulus di Bank Indonesia. Yang dicita-citakan ternyata nggak lulus. Saya juga tidak lulus di bank yang lain. Saya juga tidak lulus di lembaga keuangan yang lain. Jadi semua yang saya lamar setelah kuliah itu adalah lembaga perbankan yang semuanya tidak ada satupun yang meluluskan saya di psikotes. Nah, selesai dari tes itu kan patah semangat dong ya. Kita merasa, aduh kok gue nggak bisa sih, sementara PNS sudah lewat dong, kan saya tolak kemarin gitu ya. Akhirnya saya ke kantor dengan wajah yang mungkin kelihatan sama bos saya waktu itu. Jadi dia bilang, Rika katanya, kau mau nggak ikut diklat penyiar? Ada diklat penyiar nih di Jakarta, daripada kamu manyun gitu nggak lulus ujian PI, mau nggak kamu ikut tes diklat penyiar? Bapak kirim ke sana. Oh, oke Pak, saya ikut. Langsung ya Bu? Ikut saya. Nah, karena tadi kan fasilitatornya adalah psikotes. Hari pertama tuh saya minta waktu sama beliau. Ibu boleh nggak saya minta jam istirahat Ibu sebentar aja, tolong tes saya. Ya, kenapa kamu katanya? Enggak, saya cuma mau ngetes Bu, ada masalah apa dengan diri saya? Saya cerita, saya sebenarnya kepengen kerja di bank Bu, tapi kok saya nggak pernah lulus psikotes. Alhamdulillah sih Ibu mau. Dia cuma perlu sekitar 10-15 menit untuk mengetes saya, dan kesimpulan cuma satu, lupakan kau punya cita-cita kerja di lembaga keuangan, kamu nggak cocok. Oh gitu ya, bilang. Iya, psikotes itu bukan untuk mengukur tingkat intelijensi kita, bukan, tetapi lebih mengukur pada cocok apa tidak kita dengan pekerjaan yang ditawarkan. Dan kamu tidak cocok. Kamu bukan tipikal orang yang betah bekerja dalam ruangan berjam-jam. Kamu tipikal orang yang suka jalan ke sana ke sini. Itu kamu, katanya. Oh gitu ya Bu? Iya, saran saya kau lupakan, katanya. Oh oke, udah, akhirnya mulai saya beralih menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri dari tahun 94 itu Ibu di TVRI. Saya 97 baru pegawai negeri. sempat berproses dulu di 97 baru Ibu menjadi pegawai negeri di TVRI. Betul. Hilang 3 tahun kan? Hilang 3 tahun. Tapi nggak apa-apa. Semua itu butuh proses Bu. Iya betul. Wow, luar biasa. Jadi mengawali karir dari nol banget. Ya. Sekarang Ibu menjadi direktur umum Bu di TVRI. Bu, ini perjalanan sangat panjang lah Bu, dan proses yang benar-benar panjang.
Ada cerita unik apa ini Bu? Ibu dari awal sampai sekarang Bu? Saya cuma meyakini satu hal ya, bahwa apapun itu sebenarnya Allah itu sudah memberikan kita itu akan berada di mana. Oke. Yang namanya jabatan itu tidak akan pernah menjadi bagian dari kita ketika memang itu bukan bagian kita. Dan saya pun secara pribadi juga tidak pernah menyangka bahwa berada pada posisi ini ya, sama sekali nggak kebayang, sama sekali tidak. Jadi ketika saya mengikuti tes pun juga ya cuma sekadar, masa sih nggak ada wakil dari TVRI seperti itu ya. Dan tadi pun saya juga tidak berniat sama sekali untuk ikut open bidding untuk direksi, karena sebelum direksi saya Kepsta Bengkulu, dan menurut saya menjadi seorang Kepsta juga punya tantangan sendiri ya, dan saya merasa masih banyak yang belum saya selesaikan gitu kan, masih banyak rencana-rencana yang ingin saya realisasikan di Bengkulu. Tapi pada saat yang bersamaan ada open bidding, dan saya pun baru mendaftar di hari terakhir, karena saya sangat mempertimbangkan untuk ikut waktu itu ya, ikut tidak gitu kan. Tapi kemudian dorongan dari beberapa senior juga membuat saya berpikir ulang. Mereka bilang calon dari TVRI sangat sedikit. Kalau Anda tidak maju, berarti Anda juga tidak punya keinginan untuk memperbaiki TVRI ke depan. Kalau seandainya nanti dari TVRI sangat sedikit, bagaimana bisa diyakini 5 tahun ke depan yang memimpin TVRI betul-betul pejabat karir dari bawah? Banyak sekali masukan-masukan yang saya terima waktu itu, dan saya sangat memikirkan itu ya, maksudnya saya sangat mempertimbangkan apakah saya ikut atau tidak. Dan terakhir saya memutuskan ikut, itu pun sudah di hari terakhir. Last minute ya Bu? Last minute saya ikut. Dan ketika kemudian proses berjalan, saya pun juga masih tidak terlalu mikirinnya ya, maksudnya saya berpikir ya oke, saya ikut, saya jalani tahap demi tahap. Dan terakhir ketika sampai pada tahap terakhir itulah yang membuat saya menjadi lebih concern. Kalau tadinya saya tidak terlalu berpikir apa yang harus saya siapkan gitu ya. Tapi ketika sudah pada tahapan terakhir, saya langsung berpikir, karena satu-satunya wakil dari TVRI adalah saya waktu itu, saya berpikir, waduh, ini saya mesti serius ini. Dan di situ saya mulai membaca, saya mulai mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Dan tanpa campur tangan Allah itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi ya. Dan saya menyadari ketika ikut ke bagian umum, saya tahu bahwa pekerjaan yang akan saya hadapi itu sangat banyak. Tetapi ternyata begitu betul terjadi, dan saya kaget ternyata lebih banyak lagi. Lebih banyak dari dibayangkan. Kita nggak bisa mundur ya, Dwi. Besok masih kawan ya, udah gua hadapin aja. Semua harapan TVRI ada di Ibu. Ada Ibu cuma satu aja ini kan. Waduh, kacau nih. Tapi alhamdulillah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapat ya. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Sebenarnya pada saat kita meluruskan niat kita, apapun pekerjaan itu Allah akan kasih bantuan buat kita ya. Tanpa ya, tempat kita meminta kan hanya kepada Allah ya, pada Tuhan ya, bahwa saya juga tidak akan mungkin bisa menjalankan amanah ini dengan baik ketika tidak ada bantuan juga. Karena apa? Karena ruang kerja yang saya hadapi itu sangat besar dan tidak akan mampu. Dan alhamdulillah saya punya tim yang juga baik, saya punya teman-teman yang punya visi yang sama, sehingga pekerjaan ini juga seberat apapun pekerjaan, kalau kita bekerjanya bersama-sama dengan niat yang sama, saya yakin sih, saya optimis itu bisa tercapai gitu ya. Oke, berarti kita harus punya tim yang solid ya, yang memiliki visi yang sama ya, gitu. Satu frekuensi lah. Satu frekuensi. Ya, seperti itu. Oke, Ibu, kita beralih ke tadi perjalanan karir Ibu ya, dari 0 sampai ke direktur umum saat ini dengan pekerjaan yang luar biasa banyak gitu kan. Ini yang saya tanyakan Bu, terkait cita-cita anak muda nih, karena kita berada di generasi saat ini ya Bu. Mungkin Ibu sudah melewati generasi baby boomers, milenial, Gen Z, dan sekarang udah sampai generasi alpha, dan tahun depan sudah mulai generasi beta gitu kan Bu. Ada perubahan generasi ini Bu, apa yang Ibu rasakan dari sifatnya ataupun dari tantangan-tantangan yang bakal kita hadapi ke depannya? Ya. Setiap generasi itu lahir dengan kondisi zaman yang berbeda. Oke. Jadi tidak bisa kita hindari sebuah perubahan yang terjadi, karena yang abadi itu adalah perubahan ya. Tinggal bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat. Tetapi menurut saya kuncinya tetap satu ya, komunikasi kalau menurut saya.
Itu yang menjadi benang merahnya. Ketika saya memimpin Bengkulu, karena Bengkulu itu 50%, tidak, malah 70%-nya adalah seusia anak saya, generasi milenial, yang umurnya itu memang kisaran 20-an. Kebetulan saya punya anak yang seumur itu. Jadi saya melihat saya harus berkomunikasi dengan mereka dengan cara mereka. Saya harus bicara dengan cara anak muda, saya harus berpikir secara anak muda, dan saya harus bekerja secepat anak muda gitu ya. Jadi benang merahnya itu adalah komunikasi, Dwiki. Mau beda berapa zaman pun kan tetap ngomong kita. Iya, betul. Itu kan tetap kita mengobrol. Nah, salah satu kunci komunikasi itu adalah how. Komunikasi itu intinya bukan kepada what, tetapi how. Kebetulan saya sekolahnya komunikasi yang keduanya. Iya, UI nih. Jadi bukan kepada apa yang Dwiki sampaikan, tetapi bagaimana cara Dwiki menyampaikan. Ketika saya ngobrol dengan baby boomers, cara ngobrol saya beda dong. Ketika saya ngobrol dengan yang Gen Z, yang milenial, beda dong cara. Tapi kenapa saya bisa nyambung ngobrol dengan semua ini? Karena saya bisa membicarakan berada pada posisi mereka. Kita berbicara itu siapa audiens kita, siapa orang yang kita hadapi. Kadang-kadang sebelum kita ngobrol, kita mesti melihat dulu, ini anak ini karakternya seperti apa ya, tipikal dia seperti apa. Memahami orang lain itu adalah dengan mendengarkan orang lain. Kunci sukses yang kedua komunikasi, selain kita how tadi, itu adalah menjadi pendengar yang baik. Kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik, kita tidak akan bisa berbicara dengan baik. Nah itu ya. Jadi apapun itu, Dwiki, saya meyakini ini akan terus berganti perubahan. Tetapi komunikasilah yang menjadi kunci. Bagaimana kita bisa mensinergikan semua perubahan. Seperti dua orang yang menikah, tidak akan bagaimana mungkin dua orang dengan karakter yang berbeda bisa sama kalau dia nggak saling ngobrol. Kira-kira seperti itu. Oke. Ibu, pertanyaan terakhir, Bu. Tadi di awal saya sudah sempat menyampaikan data dari BKN tahun ini yang melamar ingin menjadi CPNS, Bu ya. Itu 3,9 juta, Ibu. Nah, pasti ini diisi oleh berbagai generasi-generasi. Betul. Dan pasti ada tantangan tersendiri dong, Bu, untuk kami nih. Terutama ya kayak angkatan saya nih, ya kan, Gen Z nih sekarang, Bu, yang sedang mencari pekerjaan nih, rata-rata kan lahiran tahun 95 sampai 2000 lah. Iya. Mungkin ada pesan nggak untuk Ibu? Terutama untuk yang di TVRI, Bu. Mungkin banyak juga kan, Bu, yang melamar kan? Banyak banget. Ya, jadi ada 75.000 yang melamar ke Kominfo. Wow. Dan 65.000-nya ke TVRI. 65.000? Dari 65.000 yang submit itu 55.000. Dari 55.000 yang lulus itu 45.000. Oke. Wow. Ya, formasi kita 2.453. Oke. Ini udah SKD ya, seleksi 1, dan kita lagi menunggu jadwal nih untuk SKB. SKB itu kan 3 kali frekuensi, 3 kali formasi ya. Artinya apa? Peluangnya semakin kecil kan, ketika orang banyak memperebutkan hal yang sama. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kenapa dia banyak yang melamar ke TVRI? Itu sebagian besar juga pelamarnya banyak juga anak-anak SMA. Ya. Itu juga mengandung makna betapa banyaknya yang mencari pekerjaan, ya kan? Kita menerima lulusan SMA itu banyak banget. Yang saya ingat sekali adalah kita punya formasi 800 lebih itu untuk operator TX di lokasi project DBS yang akan dibangun selama sampai dengan 3 tahun ke depan. Itu ada 199 titik lokasi di seluruh Indonesia. Kalau satu lokasi per 4, itu berarti kan sudah hampir 800. Jadi saya bulatkan saja kemarin 800. Udah pasti itu 800 itu untuk TX yang nanti akan berada di seluruh Indonesia, ya. Tapi mereka tetap melamar. Nah, ini juga yang menambah jumlah yang sangat banyak. Dan tidak hanya TVRI, semua KL yang membuka kesempatan untuk anak SMA semuanya banyak. Termasuk di perhubungan untuk yang mercusuar, lalu kalau di Kementerian Hukum dan HAM itu untuk sipir penjara. Nah, kira-kira seperti itu, Dwiki. Nah, yang baru-baru ini viral itu adalah bagaimana tipikal Gen Z ya, yang sangat lemah, rentan segala macam. Betul, Bu. Karena memang mereka lahir dalam kondisi yang sekarang semua serba tinggal pencet aja, tinggal tekan tombol segala macam. Iya.
Tapi kita tidak bisa menyamaratakan. Ada juga banyak anak-anak yang Gen Z juga yang bagus gitu ya. Nah, kenapa dia menjadi bagus, bisa fight, dia tidak lembek? Karena didikan dalam keluarga. Keluarga mempunyai peran penting untuk menjadikan seorang anak itu dia akan mempunyai karakter yang seperti apa. Jadi mau Gen Z, Gen Y, Gen X, Y, Z segala macam, ketika dia udah dibentuk dalam keluarga yang juga membentuk dia menjadi kuat, menurut saya dia tidak akan menjadi cengeng, gitu ya, seperti itu. Oke, wow, berarti tantangannya juga makin banyak banget, terutama dengan Gen Z yang tadi yang maunya instan semua, Ibu. Betul, dan menjadi ASN itu tidak sama zaman dulu dengan zaman sekarang. Peraturan itu semakin kuat ya. Kalau dulu jadi PNS itu pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan sama. Iya. Tetapi sekarang enggak. Tunjangan kinerja itu nanti akan sama dengan kinerjanya akan berbeda. Kinerja 100%, dia akan mendapatkan tunjangan 100%. Yang dia tidak berkinerja baik, dia pasti tidak akan mencapai 100% gitu ya. Tergantung KPI-nya. Iya. Dan sangat gampang sekali memberhentikan seorang pegawai negeri sipil, apalagi pegawai dengan perjanjian kerja, kontrak tertentu, sangat gampang. Aturannya sangat jelas, ada indikator tertentu yang bisa dengan setiap saat itu bisa kita lakukan. Tentu lewat mekanisme yang berlaku ya. Tahun ini saja ada beberapa PNS dan P3K yang tidak diperpanjang kontraknya, padahal dia belum selesai 5 tahun. Ya, untuk kesalahan-kesalahan, untuk perilaku yang memang sudah merupakan pelanggaran berat seperti itu berjalan ya. Jadi sekarang nggak bisa lagi kita kerja suka-suka. Absensi menjadi salah satu indikator, tetapi tidak hanya absensi yang menentukan. Ketika dalam 8 jam kerja dia hanya absen pagi, pulang sore, tengah-tengah dia hilang, itu juga kinerja yang tidak bagus. Oke, wow, berarti selain tantangan yang berat, aturannya juga. Iya dong, jangan suka. Iya tuh, jadi Sobat Cuko nih ya. Nggak boleh kamu gawis kendak. Nah. Jadi memang tantangan ke depan ya untuk Sobat Cuko ya. Tadi banyak banget ilmu nih pelajaran dari Ibu Rika ya, Direktur Umum ya. Pertama harus paham dengan komunikasi ya Bu ya, kita membangun komunikasi yang baik, terus kita bagaimana menyampaikan pesan, kita menjadi pendengar yang baik, dan yang terakhir adalah kita usaha ya Bu ya, dan doa, karena semua tidak lepas dari peran Tuhan, peran Allah gitu. Ibu Rika, terima kasih Ibu sudah mampir ke Cuko Ibu. Tapi tidak ada Cukonya. Iya, Cuko kate pempeknya dah ada ini. Oh ada virtual. Ini nih banyak nih. Nanti tolong editor ya tambahkan pempek dan Cuko di sini. Ibu, request saya terakhir. Iya betul. Saya mau request Ibu ya. Ini harus Ibu turutin loh ini Bu. Iya, apa tuh? Tolong tutup Cuko ini dengan suara merdu Ibu, dengan bernyanyi. Karena tadi Ibu sendiri dong yang ngomong. Kebetulan aku suka nyanyi kan Ibu. Oke, kita tutup dengan nyanyi Sobat Cuko. Kita akhiri episode ini dengan nyanyian dari Ibu Rika Damayanti. Silakan Ibu. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Oke. Aplaus. Thank you Sobat Cuko. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih.